Materi yang akan dibahas saat ini yaitu teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, humanisme, dan aplikasi dalam pembelajaran. Materi yang pertama yaitu teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Pertama, pengertian teori belajar behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan yang memahami perilaku individu atau apapun yang dilakukan verbal dan nonverbal yang dapat diobservasi secara langsung dan menggunakan metode penelitian, pembiasaan, dan pengalaman. Pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behaviorisme. Pembelajaran yang dipijak pada teori belajar behaviorisme antara lain melalui strategi pembelajaran ekspositori. Strategi ini dapat dilakukan melalui metode ceramah, demonstrasi, dan lain-lain. Teori yang kedua yaitu teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif dan aplikasinya dalam pembelajaran. Menurut pandangan teori kognitif, bahwa manusia merupakan makhluk yang belajar yang aktif dan selalu ingin tahu serta makhluk sosial. Teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang proses tersebut tidak dapat mereka amati. Proses belajar bukan hanya sekedar interaksi antar si stimulus dan respons, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lain atau mental, emosi, persepsi dalam memproses informasi yang tidak tampak, dalam memberikan respons terhadap sebuah stimulus belajar. Aplikasi pandangan kognitif dalam pembelajaran. Menurut teori kognitif, belajar dipandang sebagai upaya untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses pengolahan informasi, dan akhirnya informasi tersebut disimpan dalam memori jangka panjang yang pada suatu ketika informasi tersebut dapat dipanggil kembali jika diperlukan. Metode pembelajaran yang berpijak pada pandangan kognitif antara lain yang pertama, metode problem solving. Metode problem solving atau metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode pembelajaran, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode lainnya, dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. 2. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Materi yang ketiga yaitu teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Teori yang berpijak pada pandangan konstruktivisme. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar tidak terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky Stephen. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada mulai bergeser karena ada sebuah informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan atau disequilibrium. Beberapa model pembelajaran yang didasarkan pada konstruktivisme adalah yang pertama, perception learning, yang kedua, assisted learning, yang ketiga, active learning, yang keempat, deducted learning, dan yang kelima, quantum learning. Kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme telah melahirkan berbagai macam model-model pembelajaran, dan dari berbagai macam model pembelajaran tersebut
terdapat pandangan yang sama bahwa dalam proses pembelajaran, peserta didik adalah pelaku aktif kegiatan belajar dengan membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Perspektif konstruktif lebih banyak menekankan pentingnya perenungan, pemahaman, pemaknaan, pemikiran kritis mengenai nilai-nilai dan penyelidikan yang berkelanjutan pada sedikit topik penting daripada membahas banyak topik secara dangkal. Materi yang keempat yaitu teori belajar yang berpijak pada pandangan humanisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Aliran behaviorisme memandang manusia sebagai sekumpulan refleks makhluk yang sudah ditentukan nasibnya atau determinis oleh stimulus dan menganggap manusia sebagai robot. Aliran psikoanalisis memandang manusia sebagai kumpulan naluri manusia yang sudah ditentukan nasibnya oleh alam sadaran dan manusia itu penuh dengan masalah. Aplikasi teori humanisme terhadap pembelajaran peserta didik. Aplikasi teori humanisme lebih menunjuk kebebasan individu memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi baru dengan cara belajar sendiri selama proses pembelajaran. Dalam teori ini, peserta didik berperan sebagai subjek didik. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan seorang guru dalam pembelajaran ini. Yang pertama, pemanfaatan pengetahuan awal peserta didik. Yang kedua, menciptakan pembahasan yang bermakna melalui pengalaman. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat, memotivasi kemandirian peserta didik. Bentuk pendidikan humanisme. Yang pertama, pendidikan terbuka atau open education. Pendidikan tersebut adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan pada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas pembelajaran mereka sendiri. Bentuk pendidikan humanisme yang kedua yaitu pembelajaran mandiri atau independent learning. Pembelajaran mandiri adalah proses pembelajaran yang menuntut murid menjadi subjek yang dapat merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Dari yang telah kita lihat tadi dapat disimpulkan teori belajar behaviorisme adalah salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu atau apapun yang dilakukan verbal dan nonverbal yang dapat diobservasi secara langsung dengan menggunakan metode pelatihan, pembahasan, dan pengalaman. Teori belajar adalah proses internal yang melibatkan memori pikiran, ingatan, serta pengolahan informasi. Teori konstruktivisme adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Teori humanisme berfokus pada potensi diri, aktualis diri, dan pertumbuhan personal.